Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rita Stiani Hadi Sukirno di kajian kesehatan mental. Teman-teman mahasiswa semua, hari ini kita akan belajar bersama tentang coping stress. Coping stress, coping itu berasal dari kata to cope with, yang berarti penanggulangan atau pengatasan. Coping stress adalah upaya menanggulangi atau mengatasi stres yang dihadapi individu. Tokoh yang mengemukakan tentang coping adalah Lazarus sama Folkman sekitar tahun 1984 yang ditulis dalam bukunya Stress, Appraisal, and Coping. Baik, teman-teman, kita akan kaji bersama bagaimana gambaran tentang coping stress. Coping stress di awal itu dikaji oleh Lazarus sama Folkman dari fungsi coping. Fungsi coping yang pertama adalah untuk mengubah masalah yang menyebabkan stres itu dirubah, begitu. Yang kemudian saat ini karena telah banyak dikaji oleh para tokoh psikologi khususnya, begitu ya, coping yang mengubah masalah yang menyebabkan stres ini dikenal dengan problem focus coping strategis. Kemudian fungsi yang selanjutnya yang dikemukakan oleh Lazarus dan Folkman adalah untuk mengatur respon emosional terhadap masalah yang ada. Jadi bukan ke mengubah masalahnya, tetapi mengatur respon emosionalnya, yang sekarang dikenal dengan emotional focus coping strategis atau strategis coping secara emosional. Yang dirubah adalah emosionalnya. Oke. Kita kaji satu-satu, teman-teman. Problem focus coping. Problem focus coping adalah coping yang berfokus pada masalah yang ditujukan untuk mengurangi tuntutan situasi stres, atau bisa kita gunakan problem focus coping ini untuk memperluas atau meningkatkan sumber daya atau kemampuan individu ketika menghadapi satu masalah. Ya, orientasinya adalah berfokus pada masalah. Problem focus coping ini, teman-teman, digunakan oleh siapa? Yang pertama adalah oleh individu yang memang mempunyai kekuatan atau mempunyai sumber daya mengubah situasi yang penuh tekanan. Kemudian yang kedua adalah ketika individu itu percaya bahwa sumber stresnya atau situasi penuh stresnya itu bisa dirubah. Ya, jadi bukan sesuatu yang nggak bisa dirubah. Contohnya, misalnya dia ingin menjadi ahli dalam bidang bahasa, misalnya. Saat ini bahasanya belum menguasai banyak bahasa. Dia masih bisa merubah itu ketika dia pengen studi lanjut, ya. Dia bisa problem focus coping dengan menambah keterampilannya. Oke, lebih lanjut contoh-contoh problem focus coping. Sebenarnya ada dua aspek, teman-teman, ya, dalam problem focus coping. Aspek kognitif dan aspek perilaku. Aspek kognitif ini kaitannya dengan memori, ingatan, dan kognisi kita atau pemikiran kita. Contohnya, kita mengakses ingatan tentang cara menyelesaikan masalah di masa lalu sebagai modal ketika kita menghadapi masalah yang mirip saat sekarang, gitu. Kemudian kita merencanakan cara untuk mengatasi masalah. Kemudian kita menambah wawasan kita tentang cara-cara menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian untuk problem focus coping yang aspeknya adalah perilaku, ini adalah tindakan nyata, teman-teman. Kalau yang aspek kognitif tadi kayak perencanaan, planful, pemikiran gitu ya. Kalau aspek perilaku ini adalah tindakan nyata. Contohnya, dia mengatasi masalah langsung pada sumber masalahnya. Misalnya nggak sepakat atau nggak setuju dengan teman gitu ya. Dia langsung
mendebatnya gitu ya, melakukan konfrontatif gitu ya. Kadang-kadang ketika kita mendebat, kadang-kadang itu nggak adaptif, tapi itu tetap masuk ke problem focus coping dari aspek perilaku. Untuk contoh yang adaptif, misalnya kita memikirkan kayak misalnya tiba-tiba ada pengumuman untuk membayar UKT teman-teman dalam waktu yang singkat gitu ya. Dia tidak langsung demo gitu ya, tidak langsung melakukan pengerusakan, tapi dia berpikir kira-kira apa yang bisa dilakukan agar bisa membayar UKT. Apakah nego ke kampus untuk membayarnya itu secara dicicil begitu ya. Kemudian contoh yang lain misalnya kalau memang sampai batas waktu nggak mungkin untuk melakukan pembayaran, ya udah cuti gitu ya. Ini aspek perilaku apa yang dia lakukan gitu. Kemudian bisa juga dari problem focus coping dari aspek perilaku adalah menambah keterampilan berkomunikasi yang asertif agar dia lebih terampil dalam berkomunikasi dengan orang lain ketika ada konflik misalnya. Dia nambah keterampilan dengan perilaku yang nyata gitu. Oke, selanjutnya problem focus coping ini teman-teman dilakukan oleh mereka yang memang berani untuk melakukan atau langsung mengatasi masalah pada problemnya. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua adalah emotional focus coping teman-teman. Emotional focus coping ini dilakukan dengan tujuan kita kendalikan respon emosional kita, bukan kita berorientasi pada masalahnya, tapi kita kendalikan respon emosional kita. Orang dapat mengatur respon emosional mereka melalui pendekatan perilaku dan kognitif juga teman-teman. Dari pendekatan kognitif gitu ya, kita bisa berpikir gitu ya, berpikir tentang situasi yang kita hadapi itu dari sudut pandang yang lebih positif ya. Kemudian kita melakukan positive reappraisal begitu. Kemudian contoh dari aspek perilaku ya, untuk mengendalikan emosi kita alihkan gitu ya, tidak fokus pada masalah yang kita hadapi, tetapi kita masuk atau melakukan kegiatan lain agar kita emosinya itu lebih adaptif atau lebih nyaman begitu. Oke, individu yang melakukan emotional focus coping itu siapa? Biasanya dilakukan oleh individu yang mana mereka percaya bahwa diri mereka itu nggak bisa berbuat banyak untuk merubah kondisi yang penuh tekanan ini. Jadi kayak misalnya ada kehilangan orang yang dicintai, bukan pergi ya, tapi misalnya meninggal gitu ya. Kita ketika menghadapi kehilangan, ada orang yang meninggal, orang yang kita cintai meninggal, kita nggak bisa mengubah keadaan, nggak bisa menggunakan problem focus coping, tapi kita gunakan emotional focus coping. Ya, kemudian selain karena tidak bisa merubah kondisi yang penuh tekanan, yang kedua adalah ketika kita tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi tuntutan lingkungan, kayak misalnya kita ada lowongan pekerjaan yang kita kehendaki gitu, tetapi maaf keterampilan kita beda bidang gitu ya. Kalau mau pakai problem focus coping, kita harus belajar mengasah keterampilan itu. Tetapi kalau kita merasa waduh itu keterampilannya butuh waktu yang lama gitu ya, nah kita merasa nggak bisa mengubah atau memenuhi tuntutan yang disarankan, biasanya ya sudahlah, kita pasrah, kita hindari, kita abaikan itu gitu ya. Baik teman-teman, saya akan memberikan contoh tentang emotional focus coping. Ada dua aspek ya tadi, aspek kognitif dan aspek perilaku. Untuk aspek kognitif, contohnya adalah kita melihat sisi positif dari masalah yang dihadapi. Kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Jadi yang bekerja adalah pemikiran, ingatan kita untuk mengendalikan emosi kita. Ketika kita berpikir tentang sesuatu yang menyenangkan, emosi kita juga akan menjadi lebih positif dibandingkan ketika kita berpikir sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan gitu ya. Emosi kita juga jadi sedih, kecewa gitu ya, marah gitu, jengkel gitu. Tapi kalau kita ingat kembali hal-hal yang
yang menyenangkan, nah emosi kita ikut terkendalikan gitu ya, kita bawa untuk memiliki emosi yang adaptif atau yang nyaman sampai bahkan lebih positif gitu ya. Itu dari aspek kognitif. Nah, kalau dari aspek perilaku berarti kita melakukan tindakan gitu ya, yang mana tindakan perilaku ini bukan berfokus pada masalah kita gitu ya, bukan berfokus pada penyelesaian masalah kita, tetapi kita bisa melakukan hal-hal lain yang mana bisa untuk mengalihkan perhatian kita dari masalah yang ada. Seperti misalnya ketika ada masalah, kita nonton TV, kita melakukan olahraga agar emosi negatif kita ikut beralih gitu ya, beralih ke semangat gitu ya, melakukan olahraga misalnya gitu. Atau yang mudah adalah kita lakukan hobi kita teman-teman ya. Jadi saya berpesan sih sebaiknya teman-teman mahasiswa ini punya hobi gitu ya, agar ketika ada masalah yang nggak menyenangkan gitu bisa melakukan kegiatan yang positif, yaitu hobi kalian yang positif begitu ya. Oke teman-teman, sebenarnya emotional focus coping dan problem focus coping itu dapat dilakukan secara bersamaan teman-teman. Yang mana menurut Sarafino ya, ketika individu itu melakukan emotional focus coping dan problem focus coping, pada umumnya individu akan lebih banyak menggunakan problem focus coping. Dalam penelitiannya, individu yang menggunakan dua hal sekaligus, biasanya problem focus copingnya itu 3/4 dari proses atau cara dia menghadapi masalah, dan emotional focus copingnya adalah 1/4-nya. Ini kalau kita kaitkan dengan kajian Islam gitu ya, secara sunatullah kita diminta untuk berusaha gitu ya, melakukan ikhtiar yang nyata terkait dengan problem atau misalnya kita menginginkan sesuatu ya, kita berusaha dulu gitu ya. Kan stres itu kan karena ada perbedaan antara ekspektasi keinginan kita dengan kenyataan yang kita hadapi. Kalau itu terkait dengan keterampilan yang harus kita kembangkan gitu ya, maka akan lebih baik kita melakukan problem focus coping dulu. Kalau memang keterampilan itu bisa kita asah, kita lakukan gitu ya, kita belajar mempelajari keterampilan baru agar kita lebih memiliki nilai positif pada penilaian diri kita gitu. Dan yang emotional focus copingnya adalah contohnya apa? Berdoa, minta sama Allah gitu ya, kemudian minta dukungan orang terdekat gitu kan. Nah seperti itu. Jadi memang dalam kenyataan memang secara umum banyak yang menggunakan problem focus coping dibandingkan emotional focus coping. Tapi idealnya adalah dua-duanya dilakukan sekaligus. Kita ikhtiar sekaligus kita berdoa begitu kan. Nah, teman-teman, saat seorang itu ada dua individu menghadapi peristiwa yang penuh tekanan sama ya, bisa jadi pemilihan strategi copingnya itu berbeda. Ini dipengaruhi oleh kapasitas kemampuan ya, persepsi dia terkait dengan masalah gitu ya. Kalau dia mempersepsi, wah mana mungkin aku menghadapi itu, udahlah aku pasrah aja ya, dia emotional focus coping. Tapi ketika dia merasa mampu, dia yakin bahwa kapasitasnya masih bisa dikembangkan, dia akan berikhtiar melakukan problem focus coping. Baik teman-teman, coping bukan merupakan peristiwa yang tunggal karena berkaitan dengan proses yang lain. Ketika kita memiliki masalah dengan orang lain misalnya, kita memilih apakah kita menghindar dengan emotional focus coping atau kita melakukan konfrontasi gitu ya. Ini berkaitan gitu ya, konfrontasi kan problem focus coping ya, yang aspeknya perilaku. Nah ini berkaitan dengan proses yang lain. Proses apa? Proses kita bersosialisasi dengan orang lain, proses kita dengan menilai diri kita sendiri begitu ya. Jadi bukan satu hal yang tunggal teman-teman. Begitu nggih teman-teman, kajian kita tentang coping stress. Mudah-mudahan gambaran tentang apa itu coping stress, emosional dan problem focus coping, kemudian kalian bisa melihat dan lebih mengkaji lebih dalam contoh-contoh coping, dan bisa mengklasifikasi, membedakan mana yang adaptif dan tidak, sehingga ke depan mudah-mudahan teman-teman lebih bijak, lebih bisa menentukan strategi coping yang baik dan yang lebih adaptif, baik itu emosional maupun problem focus coping.
Saya rasa cukup materi saya tentang coping stress ini. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.